perkenalkan, namaku Cynthia. Di video ini kita akan belajar sama-sama mengenai pajak. Subbab yang akan kita bahas di video ini ada 3, yaitu fungsi pajak, tarif pajak, dan sistem pemungutan pajak. Sebelum kita belajar 3 subbab tersebut, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pajak. Oke, langsung saja. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya, jika kita membayar pajak jalan raya, maka kita akan menikmati manfaat dari perbaikan jalan raya di daerah kita. Selanjutnya, kita akan masuk pada subbab pertama, yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada 3, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak penambah nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi redistribusi. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif pada undang-undang pajak yang menekankan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar. Kemudian pajak yang lebih kecil pada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit atau lebih kecil. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajiban membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, maka pembayar pajak bisa melakukan protes atau komplain terhadap pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas subbab kedua yaitu mengenai tarif pajak. Pengertian dari tarif pajak sendiri yaitu merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase yang naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini ditetapkan untuk pajak penghasilan atau PPh. Wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Kemudian yang kedua yaitu tarif degresif.
Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika presentasinya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Kemudian yang ketiga, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak penambah nilai 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Kemudian yang terakhir yaitu tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Pada dasarnya, tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajaknya. Selanjutnya, subbab terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai sistem pemungutan pajak. Pengertian dari sistem pemungutan pajak sendiri yaitu merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Agar dapat membedakan ketiga sistem tersebut, mari kita bahas satu persatu pengertian masing-masing sistem pemungutan pajak tersebut. Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa ditetapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Bina pasal 4 ayat 2, dan PPN. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.